Ancol Victory Lap Formula E yang pertama, kedua, dan ketiga akan kembali datang di Jakarta. Mampus, akhirnya guys kena prank Jakpro, sok-sokan serang Pras dan mantu Jokowi jadi panitia Formula E. Ternyata Pras dan Bobby malah nolak mentah-mentah. Guys emang banyak bacot. Acara Formula E sudah selesai, sudah finish, tuntas. Dan hari ini saya ingin memberikan selamat kepada Budi Arianto sebagai Direktur Taman Impian Jaya Ancol, Bapak Edi Prasetyo. Pak Budi, selamat atas kesuksesannya Pak Edi. Saya ingin menyampaikan terima kasih tentunya pertama ya kepada Ketua IMI Pak Bambang Susatyo kemarin sempat menugaskan saya di steering komite di Formula E. Namun saya kemarin menyampaikan, sebelumnya juga sudah pernah menyampaikan kepada Pak Bambang Susatyo, karena tugas saya di Medan masih banyak, Pak. Saya bilang tugas saya masih banyak di Medan, saya takut tidak mampu untuk menjalankan tugas di steering komite di Formula E. Saya mohon maaf, saya belum bisa, saya bilang. Jadi Formula E di Jakarta memang kami kritisi. Yang pertama tempatnya di Monas, penebangan pohonnya. Kalau semula tempatnya dilakukan dengan baik, kami tidak mengkritisi itu. Kemudian dari politik anggarannya. Padahal ada skala prioritas sesuai dengan janji kampanye dari Pak Anies. Prioritas dalam menangani banjir, prioritas dalam menangani DP 0%, itu kan begitu banyak. Kemudian berbagai bentuk pergerakan UMKM, itu yang seharusnya diprioritaskan dahulu. Formula E ini benar-benar bola yang panas buat Anies Baswedan. Kalau pada akhirnya KPK bisa mendapatkan tersangka dalam pembayaran komitmen fee yang dianggap mahal itu, Anies Baswedan bisa ikut terseret karena dianggap mengetahui dan menyetujui pembayaran komitmen fee itu. Dan kalau Anies akhirnya jadi tersangka, maka buyar jugalah mimpi SP dan JK untuk mengusung anak emasnya di Pilpres nanti. Mantan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Gies Khalifah, mengomentari masuknya nama Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, dan menantu Presiden Joko Widodo yang juga Wali Kota Medan, Bobi Nasution, menjadi panitia Formula E 2023. Pria yang dikenal sebagai loyalis mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan itu mengungkapkan pandangannya melalui akun Twitternya @gieskhalifah. Ia menuliskan seperti dikutip Kamis 2 Maret 2023, dengan segala cara mereka mengganjal Formula E Jakarta agar gagal. Namun Formula E berlangsung sukses besar. Lalu kini mereka sudahlah. Wah, paham kaum pecundang OD di mana-mana memang selalu seperti itu. Buzzer RPOD kini ganti haluan, dibayar buat sukseskan Formula E. Namun sayang seribu sayang, faktanya isu masuknya Ketua DPRD DKI Jakarta tersebut dalam jajaran kepanitiaan Formula E yang jadi bahan gorengan kadrun malah dibantah telak. Diketahui Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi, membantah keras kabar dirinya masuk dalam jajaran Dewan Pengarah atau Steering Committee dari Formula E 2023. Prasetyo mengaku tidak masuk dalam jajaran kepanitiaan ajang balap mobil listrik itu. Mantan itu tentu merespon tudingan bahwa dirinya tengah diisukan masuk dalam jajaran kepanitiaan dari ajang balap mobil listrik Formula E 2023. Politikus PDIP ini menyebut dirinya lebih memilih fokus menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPRD DKI. Saat ini banyak pekerjaan mengurus ibu kota yang menantinya. Lebih tepatnya dirinya tengah disibukkan membahas APBD perubahan tahun 2023 yang harus tepat waktu. Tentu kabar masuknya Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dan Wali Kota Medan Bobi Nasution yang notabene menantu Presiden Jokowi adalah hal yang mengejutkan. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Jakpro mengumumkan susunan kepanitiaan pengawas atau Steering Committee Formula E 2023 yang mana Jakpro menyebut ada Pras dan Bobby di sana. Konyolnya, ini jadi blunder yang tentunya digoreng habis-habisan oleh lawan politik. Dulu menentang, sekarang adem, sehingga muncul tuduhan kalau dulu menolak karena tidak dilibatkan. Belum genap sepekan isu ini berhembus, sudah dibantah telak oleh orang-orang yang bersangkutan. Bahkan, Bobi Nasution juga mengambil keputusan tepat ketika menyatakan bahwa dirinya menolak untuk mengambil bagian dalam kepengurusan sebagai steering committee, seperti yang diminta oleh Bambang Susatyo.
Bobi juga sempat mengungkapkan bahwa sebelum SK panitia tersebut keluar, ia sudah menyampaikan keengganannya untuk menjadi panitia Formula E kepada Ketua MPR RI tersebut. Kan jadinya malu tuh si Tio Ancol kena prank Jakpro. Udah banyak ngomong, ngoceh sana-sini, bacot sana-sini. Seolah-olah Pras di framing menjilat ludahnya sendiri. Pras dan Bobi malah ogah jadi panitia karena sibuk. Ini yang kemudian jadi lucu dan membagongkan. Buzzer Anies sudah capek-capek goreng isu, ternyata malah nge-hoax. Lagian Pras dan Bobi mana mau sih ikutan terlibat dalam gelaran ajang balap listrik Formula E Anies yang jelas-jelas banyak skandal dan tidak menguntungkan itu. Mengingat Ketua DPRD DKI berasal dari PDIP. Saya pun yakin setelah heboh Formula E sebagai proyek ambisius Gubernur Jakarta yang katanya nggak bisa kerja itu, Bobi sejak awal juga pasti akan menolak dan tinggal menunggu waktu saja untuk menyampaikan hal itu kepada Bamsud. Jadi bagaimana menurut Anda? Gubsu Edi Rahmayadi ketahuan lantik pejabat koruptor, sudah meninggal dan sudah pensiun, koplak bener. Lalu ngedrama pura-pura mau mundur, halah prat. Udah gubernur aja yang salah. BKD ini juga dalam mengerjakan 2 hari dengan jumlah orang 1.000 orang. Awalnya 911 dan ditambah sekarang itu dia 1.000 orang. Ada 1.600 lagi ke depan ini. Saya tahu itu tak gampang. Dan dalam waktu singkat harus melaporkan karena keluar SK untuk likuidasi itu dan dengan segera orang itu harus mempunyai pendapatan gaji dengan waktu yang ditentukan dan harus dia kerjakan. Saya harap maklum itu. Saya yang minta maaf. Pasti tujuannya sama dengan yang di luar. Mundur, copot, begitu saja. Tak begitu. Ada hal yang perlu kita evaluasi. Kalau harus dia mundur dan dicopot, sayalah yang harus mundur dan dicopot. Karena saya yang melantik. Oke? Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, enggan mencopot Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Sumut usai heboh kasus pelantikan pejabat yang sudah meninggal dan pensiun. Edi menyatakan jika harus mundur dan dicopot itu adalah dirinya sebagai gubernur yang melantik bawahannya. Ia berkata, pada Kamis 2 Maret 2023, saya harap maklum itu, saya yang minta maaf, pasti tujuannya sama dengan yang di luar. Mundur, copot, begitu saja. Tak begitu. Ada hal yang perlu kita evaluasi. Kalau dia Kepala BKD mundur dan dicopot, sayalah yang harus mundur dan dicopot, karena saya yang melantik, kata Edi. Edi Rahmayadi mengaku dirinya maklum kepada bawahannya lantaran ada 1000-an posisi eselon 3 dan 4 yang harus disesuaikan pasca penggabungan 7 organisasi perangkat daerah. Menurutnya, tugas untuk menyesuaikan posisi jabatan tersebut bukanlah hal yang mudah. Ia mengatakan dirinya masih mengusahakan agar pejabat eselon 3 dan 4 yang dilantik dapat mengemban tugasnya dengan skill yang sesuai. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, ada seorang aparatur sipil negara yang diduga masuk daftar lantik adalah pejabat yang pernah dijerat operasi tangkap tangan atau OTT Polda Sumut. Gila bukan? Pejabat terjaring OTT Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut bernama Yafizam Parinduri dilantik menjadi Kepala Subbidang Bina Keuangan 2, Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten Kota, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan kilas balik kasus menjerat Yafizam, ia diamankan oleh petugas kepolisian dari Unit 4 Subdit 3 Tipikor Ditreskrim Sus Polda Sumut dalam OTT saat menjabat sebagai Camat Babalan. Yafizam diamankan bersama Sekcam dan Kasih Trantip di kantor Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara,
Rabu siang 29 Januari 2020. Ia dikenakan OTT Polda Sumut dan diduga melakukan tindak pidana pemerasan dengan menerbitkan surat rekomendasi camat untuk pengurusan surat izin mendirikan bangunan pada 2020. Masuknya nama Yafizam yang dilantik bersama ratusan ASN oleh Gubernur Sumut Edi Rahmayadi di Aula Tengku Rizal Nurdin Kota Medan Selasa 28 Februari 2023 menambah sederet permasalahan baru. Ada selalu saja bikin kontroversi, lagi-lagi bikin kontroversi. Lagian ngapain lantik pejabat eselon yang tidak wajar dan gak jelas kayak begitu. Di sisi lain, Edi juga ngeles mulu, play victim, sok-sokan mau mundur segala. Udah kelihatan jelas bodongnya. Bahkan ada yang tidak beres dengan gerak-gerik Edi Rahmayadi ini. Dan kengototannya mengangkat kembali ASN yang pernah dijerat OTT Polda Sumut untuk menjadi bawahannya menjadi pertanyaan besar, apalagi ditempatkan di bagian keuangan. Apakah Edi dijanjikan sesuatu kalau mereka kembali duduk di kursi eselon? Patut dicurigai dong. Meskipun Edi beralasan ngalor ngidol bahkan sampai mengorbankan jabatannya untuk dicopot. Sudahlah Ed, kau harus perbaiki diri. Kalau nggak becus, ya beneran mundur aja jadi gubernur, nggak usah lip service. Setahu penulis, belum ada gubernur Sumatera Utara di 2 periode kemarin ini yang selesai di Sumatera Utara. Baik-baik saja lah kau. Dulu pernah jadi ketua PSSI, sekarang jadi gubernur. Dua-duanya nggak becus. Biarkan rakyat yang menilai bahwa kau ini tak bisa ngapa-ngapain. Cuma bisa asal Bapak senang saja. Hal sepenting ini kok bisa nggak tahu sih? Cuma bisa memanfaatkan jabatan agar bisa membuat kebijakan sesuai kepentingan pribadi dan kelompokmu. Jangan sampai dengan sikap kau yang arogan dan semena-mena itu malah membuat warga Sumatera Utara demo lagi di depan kantor gubernur atau bahkan sampai ke istana presiden. Jadi, bagaimana menurut Anda?